Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Jeffrey Holingki, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Pernah gak sih kalian membayangkan ada sebuah negara di Afrika Utara yang punya gurun terluas di dunia, tapi punya kota-kota modern di tepi laut Mediterania, juga punya perpaduan budaya Arab, Berber, Islam, dan bahkan Eropa di dalam satu identitas. Negara itu adalah Aljazair, negeri yang gak cuma kaya sumber daya alam, tapi punya sejarah panjang tentang perjuangan, bahasa, dan kebudayaan yang membentuk siapa mereka hari ini. Kalau kita bicara tentang identitas nasional, Aljazair punya cerita menarik. Dari masa penjajahan Prancis, proses Arabisasi, sampai bagaimana bahasa Berber akhirnya diakui sebagai bagian dari jati diri bangsa. Semuanya menyatu dalam perjalanan mereka mencari makna menjadi Aljazair. Di video ini kita bakal bahas satu persatu hal menarik tentang negara ini, mulai dari letak geografis dan sejarahnya, sampai ke keunikan bahasa, tradisi, dan warisan budayanya. Jadi santai saja, siapkan pikiran terbuka, dan mari kita mulai perjalanan kita mengenal kebudayaan dan identitas nasional Aljazair. Nah, sebelum kita bicara soal budaya dan identitas, kita perlu tahu dulu di mana sebenarnya Aljazair itu berada. Karena seperti kata banyak ahli, geografi seringkali menentukan arah sejarah suatu bangsa. Aljazair adalah negara terbesar di benua Afrika. Luasnya lebih dari 2,3 juta kilometer persegi. Letaknya ada di Afrika Utara, berbatasan langsung dengan Laut Mediterania di utara dan dikelilingi oleh 7 negara lain, mulai dari Maroko di barat sampai Libya di timur. Bayangin, di satu sisi mereka punya garis pantai sepanjang 1600 km, tapi di sisi lain 80% wilayahnya itu adalah gurun Sahara yang luas dan ekstrim. Dari situ saja kita bisa lihat gimana keberagaman alamnya yang memengaruhi cara hidup masyarakatnya. Ada yang hidup di pesisir, ada yang di pegunungan, atlas, dan ada juga yang nomaden di tengah gurun. Nah, kalau kita lihat ke masa lalu, Aljazair ini bukan negara baru. Ia adalah wilayah yang sudah jadi persimpangan peradaban besar sejak ribuan tahun lalu. Mulai dari bangsa Fenisia dan Romawi, lalu Arab yang membawa Islam di abad ke-7, hingga kekuasaan Ottoman dan akhirnya penjajahan Prancis selama lebih dari 100 tahun. Dari perjalanan panjang itu, Aljazair membentuk identitas nasional yang kompleks. Campurannya antara semangat Arab Islam, warisan Berber yang kuat, dan jejak kolonial Eropa yang masih terasa. Jadi bisa dibilang geografi dan sejarahnya bukan cuma latar belakang, tapi fondasi yang membentuk wajah kebudayaan dan jati diri bangsa Aljazair sampai hari ini. Di Aljazair, bahasa adalah bagian penting dari jati diri bangsa. Negara ini punya 2 bahasa resmi, yakni Arab dan Amazigh atau Berber. Nah, bahasa Arab melambangkan identitas Islam dan persatuan nasional, sedangkan Amazigh mewakili warisan etnis Berber yang sudah ada sejak lama. Setelah merdeka dari Prancis, pemerintah menerapkan kebijakan Arabisasi untuk memperkuat identitas nasional. Tapi dalam praktiknya bahasa Prancis masih banyak dipakai di pendidikan dan sains. Masyarakat Aljazair hidup dalam lingkungan multibahasa. Di rumah mereka pakai bahasa Amazigh atau bahasa Arab dialek lokal atau Darja. Di sekolah pakai bahasa Arab standar, dan di universitas sering pakai Prancis atau bahkan Inggris. Menariknya, situasi ini bukan jadi masalah, tapi justru menunjukkan bahwa identitas Aljazair bersifat majemuk, hasil dari perpaduan Arab, Berber, dan pengaruh Eropa. Kita bisa belajar bahwa bahasa bukan cuma alat bicara, tapi juga simbol keberagaman dan kebersatuan. Di Aljazair mereka tidak meniadakan perbedaan, tapi menjadikannya bagian dari kekuatan bangsa. Aljazair itu negara yang kaya akan keberagaman etnik. Secara umum masyarakat dikenal sebagai Arab atau Berber, tapi di dalamnya ada banyak kelompok dengan tradisi unik. Di utara ada Kabilain, 4 suku Kabaili yang dikenal dengan budaya lisan dan semangat menjaga identitasnya. Di timur ada Kowi dari pegunungan Aures dengan adat agraris dan kehidupan pegunungan yang kuat.
Di selatan, suku Tuareg hidup nomaden di gurun Sahara, terkenal dengan pakaian biru dan festival Sebeiba yang syarat makna spiritual. Sementara di lembah Mjab, itu komunitas Mojabete membangun kota oasis dengan sistem sosial dan arsitektur yang rapi dan religius. Dari semua keberagaman itu, kita bisa lihat satu hal, Aljazair tumbuh dari perbedaan, tapi disatukan oleh rasa kebersamaan dan cinta pada tanah air. Seni dan arsitektur Aljazair itu kaya banget, karena lahir dari pertemuan banyak peradaban. Di ibu kota Algiers, ada Kasbah of Algiers, kota tua yang memadukan gaya Islam, Ottoman, dan kolonial Prancis. Tiap sudutnya seperti menceritakan perjalanan sejarah bangsa ini. Ada juga Masjid Keusawa, saksi perubahan zaman yang dulu pernah jadi katedral saat masa penjajah, tapi sekarang berubah kembali lagi menjadi masjid. Nah, di selatan, Tasil Anjar itu menyimpan lukisan batu prasejarah yang menunjukkan kehidupan manusia ribuan tahun lalu, dan di gurun arsitektur Sour atau kota berkubu dari tanah liat jadi bukti kecerdasan masyarakat dalam beradaptasi dengan alam. Semua itu menunjukkan bahwa seni dan arsitektur bukan sekedar bangunan, tapi jejak hidup dan sejarah dan identitas Aljazair. Busana tradisional Aljazair beragam tergantung wilayah dan iklimnya. Di Algiers ada karoko, jaket beledro yang bersulam emas yang elegan. Biasanya dipakai wanita pada acara istimewa. Di selatan, wanita memakai melfa, kain panjang yang dililit untuk melindungi diri dari panas gurun. Pria biasanya mengenakan burnous, jubah wol tebal dengan tudung, dan kasbia, jubah panjang yang nyaman dipakai sehari-hari. Selain busana, kerajinan tangan juga jadi bagian penting dari budaya mereka. Di Kabi dan Aures, perhiasan perak Berber hiasi batu dan simbol seperti kamsa sebagai penolak bala. Karpet dan tenun dari wilayah pegunungan menampilkan pola geometris khas, sedangkan keramik dan tembaga dari kota seperti Tlemcen dan Algiers memperlihatkan sentuhan seni Moor dan Islam. Semua itu menunjukkan satu hal, bahwa setiap jahitan, ukiran, dan warna di Aljazair adalah cerminan sejarah dan identitas yang mereka jaga turun-temurun. Kuliner Aljazair kaya rasa dan cerita hasil perpaduan tradisi Berber, Arab, Mediterania, Ottoman, dan Prancis. Hidangan utamanya adalah couscous, makanan nasional yang terbuat dari butiran semolina, disajikan dengan daging dan sayur. Biasanya disantap bersama keluarga di hari Jumat atau saat perayaan. Ada juga korba, krik, sup gandum hijau yang hangat dan wajib hadir selama bulan Ramadan. Tajine jitune, rebusan ayam dari zaitun beraroma lemon jadi favorit di wilayah utara. Untuk pencuci mulut ada makroh, kue semolina isi kurma yang direndam madu, dan kalb el laus, kue almond manis khas Ramadan. Minuman tradisionalnya adalah teh min, simbol keramahan dan persahabatan, serta kopi Arab yang kental dan harum kapulaga. Dari makanan-makanan ini kita bisa lihat bahwa kuliner bagi masyarakat Aljazair bukan cuma soal rasa, tapi juga simbol kebersamaan dan identitas budaya. Kehidupan di Aljazair sangat dipengaruhi oleh agama, terutama Islam Sunni mazhab Maliki yang dianut hampir seluruh penduduk. Selain itu, Sufisme juga berperan besar dalam kehidupan spiritual mereka, menekankan nilai zikir, kedamaian, dan persaudaraan. Dua perayaan terbesar tentu saja Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan dengan sholat, berbagi makanan, dan mempererat silaturahmi. Lalu ada Maulid Nabi di mana masyarakat mengadakan zikir dan perayaan cahaya di berbagai daerah. Selain perayaan keagamaan, Aljazair juga punya banyak festival budaya yang menampilkan kekayaan seni dan sejarahnya. Misalnya, Festival Timgat dan Festival Jemilah digelar di reruntuhan Romawi kuno dengan pertunjukan musik dan tarian yang megah. Ada juga Festival Sebeiba di Janet, tradisi kuno suku Tuareg
di Sahara yang menampilkan tarian dan nyanyian sebagai simbol perdamaian dan support. Semua perayaan itu menunjukkan bahwa bagi masyarakat Aljazair, agama dan budaya berjalan beriringan. Keduanya menjadi cara untuk menjaga warisan, memperkuat persaudaraan, dan merayakan kehidupan. Setelah mengenal budaya, bahasa, dan tradisi masyarakat, sekarang kita bahas sedikit tentang bagaimana cara berkunjung ke Aljazair. Nah, pintu gerbang utama di negara ini adalah Bandara Internasional Houari Boumediene yang berada di ibu kota Algiers. Bandara ini merupakan yang terbesar dan tersibuk di Aljazair, melayani banyak penerbangan internasional dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Dari sini wisatawan bisa langsung menjelajahi kota Algiers yang penuh sejarah dan atau melanjutkan perjalanan ke berbagai provinsi lain di seluruh negeri. Selain itu ada juga Bandara Internasional Mohammed Boudiaf di kota Konstantine yang menjadi penghubung penting ke wilayah timur Aljazair. Bandara ini cocok bagi pengunjung yang ingin menjelajahi kawasan pegunungan kota tua dan situs-situs bersejarah di bagian timur. Kedua bandara ini menjadikan Aljazair mudah diakses dan terbuka bagi dunia, sekaligus menjadi titik awal perjalanan untuk mengenal keindahan budaya, alam, dan identitas bangsa yang unik. Dengan hati ringan dan pikiran terbuka, kita telah menelusuri perjalanan negeri Aljazair, dari gurun hingga pesisir, dari bahasa hingga budayanya, dari sejarah hingga bandara, gerbang yang menyambut kita. Semoga kisah ini memberi kita lebih dari sekedar pengetahuan, yaitu rasa hormat terhadap keberagaman, penghargaan terhadap identitas, dan kesadaran bahwa setiap perjalanan dimulai dari satu langkah sederhana. Terima kasih sudah ikut perjalanan ini. Sampai jumpa pada petualangan berikutnya. Selamat jalan dan tetap terbuka untuk apa yang belum kita pahami.